menangis karena kehabisan stok untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tidak diperintahkan mengorbankan anak, hanya sedikit harta kita. 10 juta dari harta yang kita miliki, ratusan bahkan miliaran harta yang kita miliki, diminta hanya sekedar 7 juta, 8 juta, bahkan paling besar mungkin 15 juta untuk tahun ini, bulan ini, hari nahar ini, sampai 3 hari ke depan. Korbankan harta tersebut demi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta gratis dari Allah. Ketika kita infakkan, kita korbankan harta kita dengan menyembelih 1 ekor kambing atau sapi, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin kebajikan yang begitu besar. Al-udhiyah li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Udhiyah, hewan yang dikorbankan, setiap helai rambut dihitung kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, ketika Siti Aisyah hendak berkorban, Rasul berkata, "Ya Aisyah, qaddimi udhiyatak wa ashhidiha fa inna laki bi awwali qadratin tabturu min damiha 'ala al-ard ay yaghfir laka Allah ta'ala yaghfir laki Allah ta'ala ma salafa min dhunubik." Ya Aisyah, hadirkan hewan kamu, persaksikan hewan korban kamu. Sesungguhnya bagimu setiap pada awal 1 tetesan yang pertama yang menetes di atas bumi, Allah ampuni dosamu yang telah lalu. Bayangkan, baru 1 tetes yang pertama sudah mendapat ampunan Allah. Bagaimana kalau 2 tetes, 3 tetes, bahkan mengalir darah hewan yang kita korbankan? Berapa dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali mengatakan, ketika seorang hendak berkorban, ketika dia keluar dari rumahnya hendak beli hewan korban, maka setiap 1 langkah dihitung 10 kebajikan, dihapus 10 kejahatan, diangkat 10 derajat 1 langkah. Kalau 2 langkah 20, 3 langkah 30. Bayangkan kalau 100 langkah, berapa kebajikan baru niat mau beli. Ketika tawar menawar, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan tawar menawar itu sebagai tasbih. Ketika dia keluarkan duit untuk bayar hewan korban, setiap 1 dinar, 1 dirham dikalikan 700 dirham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beli lalu ditambahkan hewan tersebut di rumahnya atau di musola atau di masjid, maka 7 lapis bumi dan makhluk-makhluk yang ada di 7 lapis bumi itu mohon ampun kepada Allah buat orang yang hendak mengorbankan, hendak berkorban tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, hikmah yang kita bisa petik pada kesempatan yang mulia ini, Nabi Ismail begitu cinta dirinya, tetapi cinta kepada Allah, cinta kepada orang tuanya, mengalahkan cintanya kepada dirinya. Sehingga dia rela dikorbankan demi taatnya kepada Allah. Dia rela korbankan dirinya demi baktinya kepada kedua orang tua. Hendaknya kita anak-anak yang masih punya orang tua bisa mengambil hikmah dari perkataan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Cintalah kepada Allah, cintalah kepada kedua orang tua kita, dengan selalu kita menanamkan keredoan di hati orang tua kita. Kalau kita mati, ibadah kita kurang, tapi redha orang tua kita kepada Allah sepenuh hati atau mungkin separuh hati yang dimiliki, sudah dijamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Redha Allah bi ridal walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Redha Allah tergantung redha kedua orang tua, begitu juga murkanya tergantung murka kedua orang tua. Ibadah seluas langit, amal setinggi langit, tapi tidak mendapatkan redha orang tua, naudzubillah min dzalik, terhalang surganya Allah Subhanahu wa taala.
makna yang tersirat dari ayat Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, tapi ingat kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Ya Ustaz, ya Kiai, ya Habib, saya punya orang tua perempuan terutama comel, jahil mulutnya, usil mulutnya, bagaimana terhadap orang tua tersebut? Apakah saya mesti bakti? Padahal selalu nyakitin hati saya. Datang kepada Rasulullah sama hanya dengan pertanyaan kita ini kepada Rasulullah, seorang pemuda, ya Rasulullah, ibu saya comel, ibu saya jahil mulutnya, selalu nyakitin perasaan saya, selalu mengganggu kehidupan rumah tangga saya. Bagaimana terhadap ibu yang semacam itu ya Rasul? Apakah masih pantas saya untuk berbakti menghormati ibu semacam itu? Rasulullah marah, Rasulullah memerah wajahnya. Dia berkata, lau ghada'allah maka ma'addaita rub'ah haqiha. Demi Allah, andai kata dagingmu dipotong, kamu belum memenuhi seperempat dari hak kamu. Bagaimana hanya cuma disakiti hati, hanya cuma dikatakan hal-hal yang mungkin berbeda pendapat, kamu sudah merasa hak orang tua hilang dari dirimu. Demi Allah, kata Rasulullah, amalinta annal jannata tahta aqdami ummahat. Tahukah kamu bahwasanya surga terletak di bawah telapak kakimu? Sadarlah kita para hadirin, sadarlah ummuka, ibumu, ummuka, ibumu yang melahirkan kamu. Dia dari mulai hamil, dia merawat perutnya demi kita, menjaga kehamilan demi anaknya. Lalu ketika lahir dia pertaruhkan antara hidup dan mati. Yang penting kalau datang pilihan oleh dokter, wahai ibu, mana yang hendak diselamatkan antara diri ibu dan anak ibu? Sang suami berkata, Pak dokter, selamatkan istri saya, biarkan anak saya wafat, yang penting istri saya selamat. Tapi sang ibu menjawab berbeda, wahai dokter, lebih baik engkau cabut diri saya, selamatkan anak saya, selamatkan anak saya. Inilah kerahiman kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Ingat, bayangkan wajah ibu kita yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia, bayangkan hadirkan di wajah kita. Lalu kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni segala ibu dosa ibu saya ya Allah. Bapakmu, begitu pula kata Rasulullah. Dia banting tulang, dia keluar dari rumah berjihad untuk mencari harta, lalu sampai di rumah diberikan kepada ibu kita untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Kita belum bisa mencari uang dicukupi, bahkan kita sudah menikah, kadang-kadang diberikan oleh orang tua kita harta yang begitu banyak. Orang tua kita tidak mau meninggalkan kita dalam keadaan fakir. Kalau kebetulan dia orang yang kaya raya, diberikan anaknya untuk menjamin kehidupan. Tapi setelah dia meninggal dunia, kita lupakan. Bayangkan, hadirkan wajah ayah kita yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Mohon kepada Allah ampunan buat keduanya. Mudah-mudahan kehidupan Idul Adha ini bisa memberikan kesadaran yang besar kepada kita yang hadir, kita semua di tempat ini. Walaupun kita tidak dapat kesempatan sebagaimana saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan manasik haji, kita doakan mereka semoga sehat, mereka dapat haji yang mabrur, mereka kembali dengan selamat. Maka kita yang hadir semenjak setelah salat ini kita diberikan oleh Allah kesempatan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini hari nggak punya kesempatan karena nggak punya uang. Mungkin besok ada, mungkin tanggal 12 ada, atau tanggal 13 sebelum asar masih ada. Maka kesempatan kita masih ada untuk kita korbankan harta kita. Mudah-mudahan fadilah ini kita bisa peroleh. Amin ya rabbal